Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh, penokohan, alur, dan latar dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu tokoh, penokohan, alur, dan latar. Tokoh adalah orang-orang yang terlibat dalam cerita. Tokoh bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat perhatian dan penggerak cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang membantu atau menghalangi tokoh utama dalam mencapai tujuannya. Penokohan adalah cara penulis menggambarkan sifat, karakter, latar belakang, penampilan, dan hubungan antara tokoh-tokoh dalam cerita. Penokohan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penokohan secara langsung adalah penokohan yang dilakukan dengan menyatakan secara eksplisit ciri-ciri tokoh dalam cerita. Penokohan secara tidak langsung adalah penokohan yang dilakukan dengan menunjukkan ciri-ciri tokoh melalui perilaku, ucapan, pikiran, atau reaksi tokoh terhadap situasi dalam cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang membentuk cerita pendek. Alur harus memiliki keterkaitan dan keseimbangan antara bagian-bagiannya. Alur juga harus memiliki ketegangan dan konflik yang memuncak pada klimaks, yaitu titik balik atau puncak permasalahan di dalam cerita. Alur bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju adalah alur yang mengikuti urutan kronologis peristiwa dari awal hingga akhir cerita. Alur mundur adalah alur yang memulai cerita dari akhir atau tengah kemudian beralih ke masa lalu untuk menjelaskan latar belakang atau penyebab peristiwa. Nah, latar adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Latar bisa berupa latar nyata atau latar khayal. Latar nyata adalah latar yang mengacu pada tempat dan waktu yang benar-benar ada di dunia nyata. Sedangkan latar khayal adalah latar yang diciptakan oleh penulis sesuai dengan imajinasinya. Latar berfungsi untuk memberikan suasana, baik itu suasana hati dan konteks bagi sebuah cerita. Latar juga bisa mempengaruhi alur, tokoh, dan tema dalam cerita. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis tentang tokoh, penokohan, alur, dan latar dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Davonar. Yang pertama yaitu tokoh dan penokohan. Dalam penggambaran sosok tokoh dan watak tokohnya, pengarang menggunakan teknik dramatik. Tokoh-tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utamanya yaitu Gita Sesawanda Cantika sebagai Keke, yaitu berwatak kuat, dewasa, jujur, dan pintar. Selanjutnya tokoh tambahan yaitu Pak Jody, berwatak pantang menyerah, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Cika dan Kiki, kakak Keke, bertanggung jawab, peduli kepada keluarga, serta sangat dewasa. Andi, berwatak setia, perhatian. Sahabat Keke, Fada, Ida, Siva, Maya, Andini, dan Adinda, setia mau menerima Keke dalam keadaan apapun. Pak Ius, berwatak setia dan lucu, dan Profesor Mukhlis, sosok yang ramah dan pantang menyerah. Selanjutnya yaitu alur. Struktur alur dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan ini mengikuti alur maju, yaitu peristiwa diceritakan dari awal, tengah, akhir, secara berurutan mulai dari permulaan, pertikaian atau konflik, perumitan, puncak peleraian, dan akhir. Kemudian yang terakhir yaitu latar. Latar dibedakan atas tiga, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat yaitu secara keseluruhan latar tempat terjadi di Jakarta, khususnya Jakarta Barat. Namun, terdapat juga latar tempat di luar kota Jakarta, seperti di Banten dan di Bandung, bahkan di luar negeri, yaitu Singapura dan Prancis. Latar waktu, peristiwa yang diceritakan terjadi pada sekitar tahun 2003 sampai tahun 2006. Kemudian latar sosial, peristiwa terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah ke atas. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Thank you for watching. See ya!